apabila kita tahu ya pintu gerbang ini ya, dan kita bisa menghalau dari kritikal area kita gitu ya, bisa mempositifkan, nanti kita bisa mudah mengakses bawah sadar dan kemudian memperdayakannya. Karena wilayah bawah sadar itu Allah sajikan untuk kita sebenarnya untuk melayani kesuksesan kita Bapak Ibu, untuk menghantarkan kesuksesan kita. Nah, di manakah ada pintu gerbang bawah sadar itu Bapak Ibu? Pada saat antara ada pikiran sadar dan bawah sadar itu ada critical area, terjadi ada di sana seal atau penutup pikiran bawah sadar. Nah, kita ketahui pikiran sadar itu berperan di kehidupan kita hanya 12%. Sementara pikiran bawah sadar itu berperan 88%. Maka pada waktu kita bisa memasuki pikiran bawah sadar, ya di sana kita bisa terkendali ketenangannya gitu ya. Kita bisa terkendali ke dalam kebaikannya di bawah sadar, walaupun kita tetap dalam kondisi yang sadar gitu ya. Maka kita nanti akan mudah sekali meraih kesuksesan di dalam pekerjaan. Ya, kemudian tingkatan keuangan kita juga makin membaik. Bisa jadi yang belum punya jodoh itu mudah sekali ketemu jodohnya. Yang belum punya keturunan itu juga mudah. Bayar hutang, bayar amanah, wah mudah sekali Bapak Ibu. Nih, keren banget di bawah di wilayah pikiran bawah sadar kita. Itu luar biasa. Di sana itu banyak sekali ada tambang-tambang emas gitu ya. Nah, untuk bisa memudahkan kita memahami, saya jelaskan dulu ada tingkatan-tingkatan gelombang otak manusia. Ini kan kajian-kajian New Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu. Dan ilmu Magnet Rezeki di dalamnya ada ilmu Neuro Linguistic Programming. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya memang kita harus belajar ini. Jadi nanti ngajinya itu enggak taklid gitu. Enggak taklid, enggak ikut-ikutan tok, tapi tahu perjalanan energinya itu tahu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ketika otak manusia itu direkam oleh sebuah alat yang namanya EEG, elektroencephalogram namanya, ya EEG. Ternyata otak manusia itu memancarkan gelombang tertentu yang menunjukkan kondisi psikologinya, gitu kan. Nah, secara umum gelombang yang dihasilkan oleh otak manusia terbagi menjadi 4 kategori, dicatat Bapak Ibu. Ini nanti agar kita mudah sekali bahagia tanpa syarat. Gelombang yang pertama, yaitu gelombang frekuensinya itu meninggi. Meninggi juga tingkat emosi kita Bapak Ibu. Di sini, di gelombang beta. Antaranya frekuensinya adalah 14 sampai 100 Hz. Hz tulisannya ya. Hz gitu tulisannya ya. Nah, di dalam frekuensi ini Bapak Ibu, seseorang dalam kondisi yang sadar gitu. Terjaga sepenuhnya, didominasi oleh logika. Di gelombang otak ini memicu tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang menekan, banyak tekanan Bapak Ibu. Dan hormon norepinefrin. Seperti halnya Bapak Ibu ada di keramaian di Jakarta misalnya, mau nyebrang. Wah, itu kondisinya benar-benar itu kondisi di gelombang beta karena mencereng gitu. Wah, jangan-jangan ada maaf ya pencopet, jangan-jangan ada apa kayak gitu, banyak kejahatan di sana gitu kan. Nah, hormon-hormon kortisol itu banyak muncul di sana. Ya, dan hormon norepinefrin. Kedua hormon ini menyebabkan rasa cemas. Ya, terima kasih ya. Norepinefrin menimbulkan banyak rasa cemas, jeruk nipis ya. Banyak menjeruk nipis ini ada di hati kita. Was-was, takut, pembuluh darah menjadi menyempit. Akhirnya banyak depresi dan stres terjadi di sana. Akibatnya nih yang lebih tidak baiknya itu penyakit mudah datang ke dalam orang yang gelombang otaknya itu di beta. Nanti terlihat cepat tua Bapak Ibu. Nah, ketika manusia terlalu sering aktif ya, terlalu sering dan juga aktif ada di gelombang ini. Ini nanti kalau udah paham seperti ini, saya jangan sampai ya marah-marah terus gitu ya. Ya udah saya mau keren aja. Nah, cara mau keren itu untuk memasuki ada di wilayah yang lebih ajaib. Wilayah yang lebih membaik gitu Bapak Ibu. Ya di tingkatan yang lebih melembut gitu Bapak Ibu. Nah, pada saat di gelombang beta ini di frekuensi 14 sampai 100 Hz ini Bapak Ibu, spiritual meter, di spiritual meter yang Bapak Ibu sudah mengikuti
ada pelatihan THMR, itu spiritual meternya minus, maka ndak ajaib. Cepat marah, garis kebenaran, egois, keakuan. Jadi banyak perisai, ndak ajaib di gelombang beta ini, ya. Kemudian gelombang yang kedua, yaitu lebih lembut, ya, lebih ke bawah frekuensinya, gelombang otak alfa. Frekuensinya adalah 8 sampai 13 Hz. Orangnya kalau dalam posisi ini, dalam gelombang otaknya yang sudah di posisi yang seperti ini, rileks, cool, damai, tenang gitu. Digambarkan situasinya seperti pada keadaan seperti berhayal, tapi tidak berhayal Bapak Ibu, karena kan di situ kan adem, enak gitu ya. Kalau berhayal itu kan berarti di dalamnya itu tidak ada ruhnya gitu ya. Tapi di sini kalau di magnet rezeki ya visualisasi, di sana ada cahayanya. Jadi nanti untuk bisa mewujudkannya itu akhirnya ada bensinnya nih, ada powernya. Kalau berhayal kan kosong tok gitu kan. Nanti yang terjadi adalah minta keajaiban pada manusia. Nah, orang-orang yang maaf ya sering untuk amanah gitu ya, apa-apa sedikit utang, apa-apa sedikit, mana ya yang bisa saya utangin. Ini nih banyak berhayal gitu kan, banyak berhayal atau banyak melihat tontonan-tontonan yang menggiurkan gitu kan. Tapi di sini pada saat di gelombang alfa, pada waktu ada visualisasinya itu sudah ada di sini, ada cahayanya gitu. Jadi nanti akhirnya dengan cara Allah nanti untuk bisa menarik hayalan itu gitu kan, dalam menarik gambar itu. Nah, pada saat Bapak Ibu di frekuensi otak alfa, LOP-nya mulai banyak bekerja, apalagi LOP-nya disertai rasa. Nanti masuk ke gelombang yang lebih lebar di gelombang yang ketiga. Tapi saya jelaskan dulu di gelombang alfa ini ya. Di frekuensi ini tubuh Bapak Ibu, tubuh sahabat banyak memproduksi hormon serotonin, mulai nih membaik. Nah, mulai enak, nyaman. Udah aku kok ajaib ya, ikut RMPPLOV gitu ya. Yang menyebabkan rasa ketenangan itu meningkat, membaik ya. Rileks, bahagia. Efek lainnya meningkat imunitas tubuh. Maka tidak heran yang ikut RMPLOV kemudian menyehat. Nah, ini perjalanan energinya gitu. Imunitas membaik. Tidak lepas saya pun seperti itu dahulu. Saat saya mulai tenang, perisai-perisai mulai ya terbuka walaupun berproses ya, amalan-amalan ditambahin itu bersamaan ada membaiknya energi di dalam diri, tambah amalan, tambah perbaikan ya, akhirnya membaik juga kesehatannya gitu ya. Kemudian pembuluh darah mulai membuka gitu, akhirnya aliran darah menjadi lancar. Wah, keren ini, kan tidak ada sumbatan lagi. Penyakit yang namanya asam urat sembuh Bapak Ibu. Maka kalau asam urat darah tinggi itu obatnya bukan, maaf ya, herbal atau obat kimia, boleh silakan, tapi gabung dengan obat spiritual gitu, seperti ini gitu. Itu cepat banget nanti efeknya ya. Jadi obat-obat yang dunia itu didapat itu efeknya lebih cepat gitu. Nah, waktu kita kan singkat, kalau mau lama-lama ya tidak efektif gitu kan. Kelamaan kan juga tubuh kita kan tidak baik kalau mengkonsumsi obat-obat yang bersifat kimia. Dokter saja mengatakan kalau ini sudah tidak sembuh, sudah ya Bun, ini tidak bisa lagi saya ngasih obat gitu kok. Pernah dulu saya tidak sembuh, selesai bunda ganti aja pengobatan lain gitu kan. Bahaya soalnya di tubuh kayak gitu kan. Ini bahaya Bapak Ibu. Tetapi saat memakai pengobatan spiritual ya seperti ini halnya, kita ngobatin terapi nih kan, terapi melalui spiritual batin kita, tidak ada efeknya. Efeknya itu baik, tidak ada efek buruknya. Pembuluh darah menjadi melebar, akhirnya darah itu mengalirnya dengan lancar, detak jantung stabil. Yang sering deg-degan gitu, wah tenang, nyaman gitu. Lalu ajaibnya Bapak Ibu, indra kelima, keenam, wah indra kelima, indra keenam ya. Indra kita kan ada 5, tapi tambah lagi nih, intuisi mulai berjalan, mulai meningkat.